187 kekasih yang berubah perasaan dengan mudah. 6. Kotak berisi beberapa obat pertolongan pertama sudah disiapkan di rumah. Leng Xicheng mencari obat pereda demam dan memasak air panas. Ia menuangkan segelas air panas untuk Gu Qingqing dan meninggalkannya di meja samping tempat tidur. Kemudian, ia menyiapkan sebuah handuk dan membasahinya dengan air dingin. Leng Xicheng meletakkan handuk dingin di dahi Gu Qingqing dengan hati-hati ia menoleh, melihat air yang sudah sedikit lebih dingin, dan menyesapnya sedikit. Setelah Leng Xicheng memastikan bahwa airnya tidak terlalu panas lagi, barulah ia mengangkat Gu Qingqing dan berkata di dekat telinganya dengan pelan, "Buka mulutmu." Gu Qingqing jelas masih dalam kondisi pingsan sehingga tidak menanggapi Leng Xicheng sama sekali. Ia menggoyangkan bahu Gu Qingqing dan berkata lagi, "Buka mulutmu." Menurutlah. Gu Qingqing akhirnya membuka mulutnya dengan linglung. Leng Xicheng memasukkan pil obat ke mulutnya, lalu memberinya sedikit air dengan hati-hati. Setelah ia melihat Gu Qingqing berhasil menelan obat pereda demam itu, barulah ia menghela napas lega. Leng Xicheng menyentuh handuk di dahi Gu Qingqing dan handuknya sudah tidak terlalu dingin. Ia meletakkan Gu Qingqing kembali ke tempat tidur besar, membasahi handuk lagi, dan kembali meletakkannya di dahi Gu Qingqing. Setelah mengganti handuk beberapa kali hingga tubuh Gu Qingqing tidak lagi panas, Leng Xicheng baru bisa menghela napas lega. Leng Xicheng kembali ke kamar mandi untuk sedikit beres-beres. Ia tahu bahwa Gu Qingqing takut malu jika memberantakan kamar mandi seperti ini. Kalau tidak dibereskan, hal yang mereka lakukan semalam pasti akan ketahuan oleh pembantu. Leng Xicheng meletakkan kotak obat kembali di lantai bawah. Ia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera membuka lemari es. Ia mengambil kotak berisi telung kering yang dimasak dengan daging babi dan berbalut roti, lalu membuangnya ke tempat sampah. Saat Leng Xicheng kembali ke kamar, Gu Qingqing masih tertidur. Meskipun demamnya telah mereda, flu tidak sembuh dengan begitu cepat. Leng Xicheng perlahan masuk, mengangkat selimut dengan hati-hati, dan menarik Gu Qingqing ke dalam pelukannya. Gu Qingqing yang sedang sakit tampaknya telah melepaskan cangkang kuat yang biasanya ia kenakan. Kini ia seperti kura-kura kecil yang kehilangan tempat berlindung tanpa cangkangnya hingga menjadi jauh lebih lemah tanpa alasan. Gu Qingqing merasakan kehangatan tubuh Leng Xicheng dan mendekat ke arahnya tanpa sadar. Gu Qingqing mengerutkan alisnya, berbalik ke samping, dan meringkuk seperti bayi dalam kandungan ibu. Postur ini bisa dibilang sebagai ekspresi dari rasa tidak aman. Kapan Gu Qingqing menoleh ke belakang dan mendapati bahwa Leng Xicheng sedari tadi berada di belakangnya. Leng Xicheng memeluk Gu Qingqing lebih erat. Ia menekan kening Gu Qingqing dengan lembut, meluruskan kerutan di keningnya, lalu menundukkan kepalanya lagi dan mencium keningnya dengan lembut. Mungkin pendekatan Leng Xicheng membuat Gu Qingqing sedikit tidak nyaman. Ketika ciuman Leng Xicheng hendak berpindah ke bibirnya, ia melihat Gu Qingqing sedikit membuka mulutnya dan memanggil tanpa sadar, "Ayah." Leng Xicheng sontak terkejut. Saat ia mengangkat kepalanya sedikit, Gu Qingqing bergumam lagi, "Ayah." Qingqing merasa tidak nyaman. Leng Xicheng menarik napas dalam-dalam. Ia merasa dadanya bagai dipukul dengan senjata tumpul. Sebuah rasa sakit yang tak terkendali memenuhi hatinya. Leng Xicheng menundukkan kepala dan mencium bibir Gu Qingqing lagi, seolah ingin menelan semua kata-kata Gu Qingqing. "Maafkan aku, Ayah Gu. Aku telah berjanji di depan rohmu sebelumnya untuk menikahi Gu Qingqing seumur hidup, tetapi aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik," gumam Leng Xicheng dalam hati. Meskipun begitu, ia telah menikahi Gu Qingqing. Ia hidup sebagai Leng Xicheng dan mati pun ia akan menjadi hantu keluarga Leng. Seumur hidupnya, Leng Xicheng tidak akan membiarkan Gu Qingqing pergi dengan orang lain. Pasti ia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ketika Gu Qingqing bangun, hari sudah berganti dan langit di luar menunjukkan bahwa hari sudah beranjak siang. Pendingin ruangan perlahan mengembuskan angin dan mempertahankan suhu konstan 24 derajat. Gu Qingqing berbaring sendirian di tempat tidur besar berbalut piyama. Pikiran Gu Qingqing masih sedikit kosong. Ia tiba-tiba teringat sesuatu, lalu langsung melompat dan bergegas ke kamar mandi. Namun, kondisi di dalam kamar mandi begitu bersih dan rapi, seolah semua yang terjadi semalam adalah ilusi. 188 kejutan 1. Apa yang terjadi? Gu Qingqing ingat dengan jelas apa yang terjadi semalam antara Leng Xicheng dan dirinya, apakah mungkin itu yang terjadi? Gu Qingqing segera berlari ke lantai bawah. Saat itu, pembantu sedang bersenandung sambil membersihkan lantai bawah. Ketika pembantu melihat Gu Qingqing turun, ia masih tersenyum dan menyapa, "Nyonya, makan siang sudah siap. Kapan Nyonya mau makan?"
Gu Qingqing agak bingung. Ia berniat untuk menanyakan apa yang terjadi di kamar mandi dan kamar tidur, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Pembantu merasa sangat aneh saat melihat Gu Qingqing ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Ia pun bertanya, apakah Nyonya ingin bertanya tentang Tuan? Tuan pergi lebih awal tadi pagi. Saya juga tidak tahu kapan Tuan keluar. Gu Qingqing mengangguk dengan santai. Ia berpikir sebentar dan akhirnya masih memaksakan diri untuk bertanya, kamar tidur dan kamar mandi aku. Nyonya sedang tidur, jadi bagaimana bisa saya masuk dan membersihkan kamar Nyonya? Gu Qingqing langsung tercengang. Apakah ia baru saja melompat melewati dimensi waktu? Gu Qingqing berlari kembali ke kamar lagi dan kali ini memeriksa tubuhnya dengan cermat. Ia yakin bahwa semalam ia pasti telah ditindas oleh Leng Xicheng si bajingan itu. Tetapi, apa yang terjadi dengan kamar? Semua yang ada di ruangan itu terlihat seperti biasa. Bahkan, produk-produk di kamar mandi pun diatur dalam kategori masing-masing. Semua barang juga telah kembali ke tempat semulanya. Tetapi, jika ingatan Gu Qingqing tidak salah, mereka memang melakukannya semalam. Jika bukan pembantu yang membereskannya, mungkinkah Leng Xicheng? Tapi, bagaimana mungkin? Leng Xicheng adalah orang yang biasanya arogan. Jangankan membersihkan kamar tidur dan kamar mandi. Jika pria itu mengangkat kaki, hal itu juga harus tergantung pada suasana hatinya, pikir Gu Qingqing. Kalau begitu, mungkin karena pembantu diam-diam membereskan dan tidak memberitahunya karena takut Gu Qingqing malu. Gu Qingqing turun dari lantai atas, lalu bertanya pada pembantu, apakah ada plum kering dimasak dengan daging babi dan dibungkus roti? Pembantu mengangguk. Ia segera pergi mencari-cari di dalam lemari es, lalu bertanya dengan bingung, aneh, mengapa tidak ada? Saya semalam jelas melihatnya, masih ada sekotak. Apakah saya ada membuang sampah kemarin? Jika tidak ada, lupakan saja, kata Gu Qingqing. Ia juga tidak mau memaksa. Mengenai sampah, ia juga tidak memperhatikannya. Sementara penyakit Gu Qingqing telah sembuh di sini, Leng Xicheng segera menjadi sakit di sana setelah kembali. Semalam Gu Qingqing mandi air dingin, begitu pula Leng Xicheng. Pria itu juga merawat Gu Qingqing hampir sepanjang malam. Hingga matahari mulai terbit di ufuk timur, barulah demam Gu Qingqing mereda. Leng Xicheng membereskan kamar mandi dan kamar tidur. Lalu, ia mengembalikan semuanya secara buru-buru sehingga terlihat seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Sebelum pergi, Leng Xicheng masih mengecek suhu kening Gu Qingqing dan ternyata sudah tidak panas lagi. Barulah Leng Xicheng mencium sudut bibir Gu Qingqing dengan santai, kemudian menutup pintu kamar untuknya. Sebelum Leng Xicheng masuk ke dalam mobil, ia masih tidak lupa untuk membuang kantong sampah yang berisi plum kering dimasak dengan daging babi dan dibungkus roti. Leng Xicheng membawa mobilnya dan mengemudi kembali ke apartemen Qingcheng. Begitu sampai, kepalanya merasa sedikit pusing sehingga ia minum sedikit air hangat. Saat ia baru saja berbaring di tempat tidur, sebuah panggilan telepon masuk. Leng Xicheng melihat nama kontak penelepon di layar ponselnya, tapi ia tidak ingin menjawabnya. Telepon berdering untuk waktu yang lama hingga secara otomatis tertutup. Tetapi, tak butuh waktu yang lama, telepon rumah di ruangan itu berdering lagi. Leng Xicheng kehilangan kata-kata. Ia langsung mencabut saluran telepon rumah dan mematikan ponsel pribadinya. Di dalam ruangan, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Leng Xicheng masih belum berbaring selama 2 menit ketika ia terganggu lagi. Kali ini, bel pintu yang berbunyi lagi. Leng Xicheng pun menjadi sangat marah. Ia langsung menyingkirkan selimut dan, bahkan tanpa memakai sandal, berjalan ke pintu dengan suara derap langkah yang keras. Leng Xicheng membuka pintu dengan keras dan langsung marah-marah, Mo Dongyang. Menurutku kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Mo Dongyang masih tersenyum dan berkata, setelah kamu menutup telepon rumah, aku sudah tahu kamu pasti ada di rumah. Alis Leng Xicheng berkerut hingga menjadi simpul. Ia berdiri di depan pintu sambil melipat tangan di dada. Ia jelas tidak ingin mengundang Mo Dongyang masuk dan berkata dengan ketus, jika ada sesuatu, katakan sekarang. Tentu saja ada sesuatu, jawab Mo Dongyang sambil tersenyum dengan wajah misterius, ikutlah denganku. Aku akan memberimu kejutan. Selanjutnya bab 189 kejutan, 2.